Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang sangat saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun RPP sesuai dengan konsep penyederhanaan RPP Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Terlebih dahulu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan diri, siapa saya dan kegiatan saya sehari-hari. Saya Mami Rosita. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengawas Kemenak Kabupaten Jombang. Untuk akun email saya bisa dilihat di sini, mamirosita@yahoo.co.id. Kemudian Facebook saya bisa dicari, namanya Mami Rosita. WhatsApp saya bisa dicatat 0856493808 ya. Selain itu, selain sebagai pengawas, saya juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusta Jombang. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Diharapkan peserta mampu memahami konsep RPP sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Kemudian indikatornya ada 3 ini yang nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama menjelaskan konsep RPP 3 komponen, yang kedua adalah menjelaskan cara menyusun RPP 3 komponen, yang ketiga adalah menjelaskan bentuk-bentuk RPP 3 komponen sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Are you ready? Insya Allah ya. Skenario pembelajarannya adalah yang pertama penyampaian kompetensi, indikator, tujuan, dan skenario pembelajaran. Kemudian nanti kita akan ke kegiatan inti tentang konsep RPP 3 komponen, cara menyusunnya, serta bagaimana bentuk-bentuk RPP 3 komponen untuk masing-masing jenjang. Berikutnya adalah ini. Kita bandingkan dengan RPP yang situasi yang lama dengan arah kebijakan baru di format, komponen RPP, dan durasi penulisan. Kalau yang lama, yang selama ini terjadi, untuk formatnya guru diarahkan untuk mengikuti format yang berlaku secara kaku. Kalau arah kebijakan baru ini, guru diberi kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan RPP. Komponennya, komponen di yang lama, guru itu diminta untuk menulis sangat rinci komponen 13 komponen itu, dan ini bisa mencapai 20 halaman lebih. Kemudian di yang baru, kebijakan yang baru, RPP kita terdiri dari 3 komponen ini, yang lain bersifat pelengkap, boleh dipilih. Kemudian komponen 3 komponen ini adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. 1 halaman cukup, namun jangan berpatokan pada ini apa harus 1 halaman, tentu tidak, bisa kita kembangkan lagi. Berikutnya durasi penulisan. Untuk penulisan RPP menghabiskan banyak waktu selama ini, sehingga guru lebih banyak fokus ke sini mengabaikan proses dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan di RPP yang baru, sesuai dengan SE Mendikbud ini, penulisan RPP dilakukan secara efisien dan efektif. Guru lebih banyak waktu untuk menyusun, untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dari arah kebijakan baru ini, guru bebas memilih menggunakan, membuat, menggunakan, mengembangkan RPP dengan 3 komponen ini. Kemudian penulisan RPP dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga guru bisa punya waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran dan penilaian. Nah, 3 prinsip RPP ini adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien maksudnya apa? Berarti penulisan RPP dilakukan secara tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga, tidak banyak menghabiskan kertas juga ya. Kemudian berikutnya efektif. Penulisan RPP ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan lupa, fokus kita di RPP adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Berikutnya adalah orientasi pada peserta didik. Artinya adalah penulisan RPP ini dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan peserta didik, kebutuhan peserta didik di kelas. Tentu kita sesuaikan dengan jenjang dan kelasnya masing-masing. Perbedaan RPP sekarang dengan sebelumnya, yaitu kalau RPP sebelumnya 3 komponen ini, komponennya terdiri dari ini. Kemudian RPP yang sekarang, ini 3 komponen yang harus ada ini. Yang lain termasuk identitas ini adalah pelengkap ya. Ini identitas sekolah, mapel, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu.
Yang lain boleh ditulis, boleh enggak, silahkan. Yang penting 3 komponen MPP, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian ini harus ada. Kita ke komponen yang pertama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini adalah fokus atau titik akhir dari pembelajaran yang kita laksanakan nanti di kelas. Tujuan pembelajaran ini mengacu kepada kompetensi dasar yang kita ajarkan dan indikator yang kita ajarkan, ya. Bila kompetensi dasar itu sudah implementatif, sudah cukup operasional, maka kita bisa mengacu kepada kompetensi dasar. Bila kompetensi dasarnya masih umum, kita bisa mengacu kepada indikator. Nah, terdiri dari 4 unsur ini, yaitu C, A, B, D. C itu condition, A itu audience, B itu behavior, D itu degree. Dengan pembelajaran model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran surat bla 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 secara mandiri. Yang tanda merah ini, saya ketik merah ini adalah conditionnya. Audiennya ini adalah yang hijau, peserta didik. Behavior ini adalah dapat menganalisis kandungan Quran surat bla 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 bla, dan degree-nya adalah secara mandiri. Berikutnya kita ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini harus meliputi ini, integrasi lintas mapel, kemudian perhatikan literasi dan penguatan karakter. Jangan lupa HOTS-nya dipakai, karena yang kemarin sebelumnya kita juga sudah mengenal HOT, High Order Thinking Skill. Kemudian 4C-nya kita pakai. Kemudian bisa juga pembelajaran itu diupayakan bisa menggali potensi kecerdasan majemuk siswa. Ini yang diharapkan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian assessment. Untuk penilaian itu nanti terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian berikutnya adalah sikap spiritual dan juga sikap sosial dengan teknik observasi, penilaian diri, dan antar teman. Kemudian pengetahuannya dengan teknik tulis, lisan, penugasan. Keterampilan dengan produk, proyek, praktek, portofolio, dan penilaian lain yang relevan. Jangan lupa nanti bisa kita lampirkan kisi-kisi dan instrumen penilaiannya, bisa dilampirkan. Kita ke contoh sekarang, Bapak Ibu. Kita akan ke contoh RPP. Coba kita lihat contoh RPP-nya. Kita boleh bentuknya macam-macam, ya, silahkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Ini adalah contohnya RPP untuk SD atau MI. Di sini kita tulis identitasnya, satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, muatan terpadunya, mapel apa saja, kemudian pembelajaran keberapa, alokasi waktu berapa. Di sini kita tulis 1 hari. Tujuan pembelajaran ini adalah komponen inti di RPP ini. A, tujuan pembelajaran. Di sini sudah lengkap, ya. Ada CABD. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Jadi di sini conditionnya adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, audiennya siswa, kemudian behaviornya mampu menganalisis, mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi, degree-nya adalah dengan benar. Berikutnya tujuan pembelajaran yang kedua juga sama, lengkap sampai 3 dan 4, ya. Lalu kegiatan pembelajaran, ya, ini komponen yang kedua. Di sini kita buat kolom. Ini terserah Bapak Ibu mau dibuat kolom seperti ini atau deskripsi aja, terserah. Di sini kolom ini dalam bentuk metrik, ya. Isinya adalah kegiatan, kemudian deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Kegiatan di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan, kemudian ini langkah-langkah kegiatan pendahuluan. Di sini ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, dan cakupan materi. Alokasi waktunya adalah 10 menit. Ini contoh untuk kegiatan pendahuluan. Berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti di sini kita pakai discovery learning. Sintaknya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa mengacu kepada buku guru yang sudah dipunyai, atau juga bisa meramunya menjadi model atau langkah-langkah pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, ya. Kemudian penutup, kegiatan penutup di sini alokasi waktunya adalah 10 menit. Intinya isinya ini diajak untuk melakukan refleksi, kemudian meresum,
Kemudian berikutnya guru memeriksa pekerjaan siswa, peserta didik menyelesaikan tugasnya. Berikutnya guru memberi informasi subtema pertemuan berikutnya. Ini contoh kegiatan penutup. Kemudian untuk poin C, penilaian. Di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikapnya menggunakan penilaian observasi, sikapnya menggunakan observasi dan penilaian diri terlampir atau penilaian antar teman yang instrumennya terlampir. Kemudian pengetahuan pakai tes tulis atau lisan atau penugasan terlampir. Keterampilannya kita pakai praktek, proyek, produk, portofolio terlampir. Ini boleh memilih salah satu ya, tidak harus semuanya ditulis. Ini option, boleh dipilih. Prakteknya silahkan disesuaikan, tentu saja kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini penilaian mana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jika tujuan pembelajaran di sini adalah ke praktek, maka penilaiannya silakan digunakan penilaian praktek, atau ke portofolio atau proyek, produk silakan disesuaikan untuk keterampilannya. Begitu juga pengetahuan dan sikapnya. Berikutnya ini adalah contoh lampiran instrumen penilaian sikap. Ini ada contoh dalam bentuk jurnal penilaian sikap spiritual. Nama gurunya, mapelnya apa, kelas atau semester. Setiap hari kita bisa menggunakan ini untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kelas kita, baik positif atau negatif sifat sikap siswa yang ditunjukkan dalam pembelajaran kita. Isinya dalam bentuk matriks seperti ini. Nomor, nama peserta didik, hari atau tanggal kejadian, butir sikap, keterangan sikap positif atau negatif, tanda tangan siswa. Sini adalah tindak lanjut. Perlu diingat bahwa untuk mengisi di jurnal ini yang kita tulis adalah sikap yang menonjol baik positif maupun negatif. Misalkan hari ini si Jokon, tulisin nama peserta didik Joko, hari atau tanggalnya tulis, kejadiannya apain, Joko tidak mengerjakan tugas. Ini butir sikapnya apa? Misalkan tidak disiplin atau tidak tanggung jawab. Keterangan sikap sosial positif atau negatif, ini kita tulis negatif. Siswa turut tanda tangan, suruh tanda tangan. Tindak lanjut, kemudian tindak lanjutnya bisa kita berikan pembinaan. Oke. Kemudian ini adalah instrumen penilaian tes tulis berupa pertanyaan, daftar pertanyaan. Kemudian di sini kunci jawaban dan skornya. Berikutnya adalah contoh penilaian keterampilan. Ini di sini adalah kita buat rubrik penilaian, nomor, rubrik penilaian, skor, keterangan. Nah, itu adalah contoh RPP. Kita akan melihat bagaimana contoh RPPM untuk PAUD. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Di sini kita contohkan model sentra ya. Untuk semester 1 minggu ke-1 dengan tema binatang, subtema binatang buas, kelompok TKA, alokasi waktu 120 menit per hari. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya ini adalah kegiatan pembelajarannya karena tadi RPPM di sini mulai hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin kita ke sentra seni, Selasanya sentra bahan alam, kemudian Rebunya sentra bermain peran, dan Kamisnya sentra persiapan, kemudian Jumatnya sentra balok. Ini adalah langkah-langkahnya. Untuk di sentra seni misalkan contoh membuat binatang buas dari clay, menjahit bentuk binatang buas, mewarnai binatang buas dengan menggunakan kapas dan sebagainya. Ini adalah contoh RPPM untuk PAUD. Coba dilihat Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar ya. Berikutnya untuk masih tetap RPPM PAUD, di sini penilaiannya ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Pengetahuan ini contohnya adalah ini menyebutkan nama-nama binatang buas, makanan dan tempat tinggalnya. Kemudian membedakan binatang buas. Ini keterampilannya membuat binatang buas dari clay, menjahit bentuk binatang buas, mewarnai binatang buas dengan menggunakan kapas, kolase binatang buas dari bahan alam, biji-bijian. Nah, ini kita laksanakan dalam waktu 1 minggu hari Senin sampai Jumat ya. Kemudian penilaiannya sikap, percaya diri, tanggung jawab, dan kemandirian. Ini contoh RPPM untuk PAUD TK. Bentuknya silakan disesuaikan. Berikutnya adalah contoh RPP untuk SDMI. Bentuknya seperti ini. Di kiri ini ada identitas sekolah, mata pelajaran, sekolah, kelas semester, materi, alokasi waktu. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah
tujuan belajaran, kegiatan belajaran, refleksi dan konfirmasi, penilaian. Dan di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru yang bersangkutan. Dibubuhkan tanggal di sini. Ya, ini contoh RPP untuk ini juga bisa untuk SD yang di sini ya. Namun ini bisa juga dipakai untuk SMP maupun SMA dan juga PAUD TK. Kemudian untuk RPP kelas tinggi, misalkan ini contohnya seperti ini. Identitas sekolah di sebelah kiri, kemudian ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kemudian refleksi dan konfirmasi. Di sini ada tadi identitas sekolah dan mapelnya, kemudian sekolah SD apa, kelas atau semester, temanya, periode, kapan, ini contohnya. Kemudian yang terakhir ada penilaian, di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kita akan ke contoh RPP untuk SMP MTS. Ini adalah contohnya, identitasnya ditaruh di atas. Ya, ini bisa dipakai jenjang apa saja ya. Identitasnya ditaruh di atas. Nama sekolah, mapel, materi, kemudian kelas, semester, tahun pelajaran, alokasi waktu. Di bawahnya tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian berikutnya penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan. Di bawahnya ada tanda tangan guru mapel dan kepala sekolah. Untuk RPP SMA SMA, ini contohnya. Untuk mapel seni rupa ya, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berikutnya adalah penilaian pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan di bawahnya ada tanda tangan guru yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh RPP dan bentuk-bentuknya sesuai dengan SC Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, sebagai bahan refleksi Bapak Ibu, kita ingat apa kata Mbah Maimun Zubair bahwa jadi guru itu tidak usah punya niat bikin orang pintar, karena kamu akan marah. Karena nanti kamu hanya akan marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting ketika jadi guru adalah niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak kita serahkan kepada Allah. Kita doakan saja terus-menerus agar murid kita mendapatkan hidayah. Berikutnya kata Mbah Maimun Zubair lagi, yang paling hebat bagi seorang pendidik, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menyusun rencana pembelajaran dengan baik, dan yang paling penting adalah rencana pembelajaran yang sudah kita susun harus kita laksanakan di kelas sehingga bisa maksimal. Selamat mencoba menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik, dan semoga itu menjadi amal jariah kita semua. Amin. Terima kasih.